Nanti kalau misalkan kalian ada yang kurang paham, ya, nanti bisa langsung ditanyakan ya. Oke, Ini udah benar, akhirnya udah benar dari tadi makan. ini sudah tampil ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan yang bawa bilang ada screen 1, screen 2 itu, jadi ini tampilan-tampilan layar ya untuk login dan pada saat aplikasinya dimulai. Nah, screen 1 karena dimulainya baru kita pertama kali menggunakan ini, itu hanya ada disediakan screen 1. Jadi kalau misalkan kita mau menambahkan screen ya, kita harus add screen di sini. Oke, kita screen sini. Ini biasanya dia untuk defaultnya langsung sudah dinamakan screen 2. Jadi langsung oke aja. Nah, nanti kalau sudah kita add screen, di sini akan muncul ada screen 1 dan ada screen 2. Ya, nih, screen 2, ini screen 1. Nah, untuk screen satunya ya, kita mau bikin apa namanya, halaman login. Biasanya kan kalau kita bikin aplikasi itu kan ada halaman loginnya. Nanti kita masukin nama, terus nanti oke baru masuk ke dalam screen 2. Screen 2-nya itu adalah aplikasinya. Nah, nanti Bapak minta kalian buat aplikasi ini semenarik mungkin. Seperti tampilan yang punya Bapak di sini ya. Jadi nanti bikin yang menarik seperti ini. Contohnya, untuk merubah background belakang kita bisa menggunakan background image ya. Bapak sarankan kalian pakai background image karena kalau kita cuma pakai background color itu kurang menarik. Bikin aplikasi yang menarik mungkin. Nanti dinilai adalah desain kalian, desain aplikasi kalian ya. Nah, background image-nya bisa kalian pilih. Kalian cari banyak background-background yang bisa digunakan. Di sini udah kalian cari di internet aja. Di sini Bapak udah download ada 2. Misalkan background 1, kita kasih ini. Kita oke. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Tampil ya. Nah, ini background belakangnya bisa kita masukin. Terus yang kedua, kita bisa kasih judul dulu. Kita kasih judul, jangan lupa untuk width-nya buat fill parent. Biar supaya dia dari kiri ke kanan. Atau dari screen 1 sini, kita bisa bikin semua yang kita masukkan di dalam sini itu menjadi di tengah. Caranya, screen satunya kita pilih center. Ya, terus ininya kita buat center juga. Oh sorry, ini biarkan di atas ya. Nah, ini center harusnya. Nah, ini karena di sininya belum, karena di sininya tadi kita rubah fill parent, kita otomatis aja. Jadi dia langsung otomatis di tengah. Nah, di sini kita bisa kasih, zoom biar kelihatan ya. Di sini kita bisa kasih kalkulator. Kita bisa kasih label bawahnya lagi biar supaya ada lebih menarik. Pangkatan. Oke. Nah, ini disesuaikan dengan ukuran kalian masing-masing nanti. Mau lebih juga nggak masalah, misalkan 25. Sini 25. Kalkulator pangkatan. Nah, ini mau di-rename mau nggak masalah karena nanti kalau misalkan label itu biasanya hanya untuk tampilan ya. Kecuali nanti apa namanya, kalau memasukkan text box, kalau memasukkan text box kalian harus kasih rename. Karena nanti ketika kita mau ngedit bloknya itu mudah. Oke. Sampai sini tinggal kalian ganti nanti sesuai keinginan kalian mau kasih warna. Pokoknya buat semenarik mungkin. Ya. Terus kedua, kalian bisa kasih icon. Misalkan kalian cari icon apapun di gambar, kita bisa masukin pakai layout horizontal arrangement ya, yang kemarin kita pernah coba. Nah, di sini kita bisa kasih logo di sini. Kalian cari aja logonya, terserah. Misalkan, nah seperti ini. Nanti bisa kalian kasih logo nama kalian atau apapun ya di sini. Terus kalau misalkan ini kebesaran, kalian tinggal atur di sini otomatis. Misalkan kalian mau ukurannya 75 aja pikselnya. Nanti kan seperti ini. Kita kasih di sini juga 75. Oke, nah hasilnya seperti ini.
Nah, ini tampilan awalnya. Terus kita bisa kasih teks lagi bawahnya. Kita butuh label. Kita masukin, silakan masukkan nama Anda. Sama seperti ini. Ini ukurannya kalau kalian kurang besar tinggal diperbesar. Sesuaikan. Nah, seperti ini. Silakan masukkan nama Anda. Di sini ada pengaturan font bold, jadi kalian pergunakan buat pokoknya tampilan dari aplikasi kalian itu semenarik mungkin ya. Kalian mau menambahkan di sini logo atau di bawahnya logo itu terserah kalian. Nanti silakan kalian improvisasi sendiri. Terus selanjutnya kita tambahkan text box untuk nama. Ini ukurannya kita buat samakan aja 17 font size-nya. Terus hint-nya, kenapa di sini ada hint? Jadi kalau misalkan sebelum diketik ya, hint for text box-nya ini nanti akan muncul. Jadi harus kita hapus. Biar supaya ketika kita jalankan aplikasinya, tidak ada tulisan hint for text box 1 seperti ini. Jadi harus kita hapus. Terus tinggal kita buat tombol OK-nya. Nah, di sini kita kasih teksnya, kita rubah tombol OK. Nah, tinggal disesuaikan aja warnanya. Seperti ini ya. Nah, pokoknya nanti buat yang menarik. Nah, ini untuk ini contohnya aja ya. Kalian boleh ikutin Bapak atau kalian boleh cari desain sendiri ya. Ini contoh nih. Ini yang Bapak gunakan hanya ada beberapa komponen. Jadi horizontal alignment, label 1, label 2, text box sama button. Nah, kalau sudah kita langsung masuk ke screen 2. Ya, nah screen 2 ini adalah screen aplikasinya. Ya, pembuatan penghitungan dari si kalkulator apa namanya? Perpangkatannya. Ini sama, kalian juga harus buat semenarik mungkin karena ini sebuah aplikasi. Jadi kita bisa buat yang menarik. Misalkan background 2-nya kita tambahkan ini ya. Untuk background-nya screen 2. Ini untuk pengaturan screen ya, buat align horizontalnya kita buat center. Jadi dia akan ketika kita masukkan aplikasi, ketika kita masukkan komponen-komponen yang ada di sini user interface, dia akan langsung masuk ke tengah. Kita bisa kasih yang tadi label. Ini nanti kalian sesuaikan saja. Nah, di bawahnya kalian juga bisa kasih layout lagi. Ini buat apa namanya? Logo, kalau kalian punya logo. Pokoknya buat semenarik mungkin. Ukurannya kalian tentukan sendiri-sendiri aja nanti. Disesuaikan kebutuhan kalian masing-masing. Terus di bawahnya sekarang kita masuk ke pembuatan aplikasinya. Kalau kita lihat di sini, nah ini pembuatan aplikasinya seperti ini. Ya, ada nilai, terus kalau dia pangkat 2 jadinya hasilnya apa, kalau dia pangkat 3 hasilnya apa. Kita butuh layout label. Layout label itu ada di sini. Nih, tabel. Ya, kita bisa masukin di sini. Terus kita atur dulu. Kan yang kita butuhkan itu kan di sini ada mana ya? Nah, yang kita butuhkan di sini kan ada 3 baris ya, 3 row. Nah, 2 kolom. 2 kolom itu kan satu kolom itu kan ini nilai X2, X3 dan ini kolom 1. Terus di sini ada kolom 2. Nah, yang ke bawah barisnya itu ada 3. Berarti kita butuh
baris 3. Di sini kita tambahkan 3 baris. Ya. Jadi baru kita bisa masukkan 3 nanti. Jadi harus perhatikan tabel aransemennya, kita buat 3. Terus selanjutnya kita baru masukkan user interface-nya, ya, komponennya. Itu ada label 1, kita masukin, label 2, label 3. Terus selanjutnya di sampingnya kita bisa masukin text box-nya. Text box 1, text box 2, text box 3. Ya. Jadi perhatikan di tabel arrangementnya harus kalian ganti barisnya menjadi 3. Kalau belum diganti nanti cuma ada 2. Jadi kalau kita hapus ya jadinya seperti ini. Jadi harus disesuaikan. Nah, ini udah jadi, tinggal kalian edit aja. Kita kasih nilai. Di sini kita buat pangkat 2. Di sini pangkat 3. Oke, nanti ini tinggal disesuaikan sama kalian masing-masing aja. Mau seperti apa tampilan. Logonya mau ditaruh atas atau mau di mana. Pokoknya buat semenarik mungkin. Terus selanjutnya, kalau sudah, yang kita butuhkan adalah tombol hasilnya. Jadi ketika tombol hasil diklik, dia akan langsung menghitung. Sini kita kasih text box hasil. Seperti ini. Oke. Nah, di sini sudah ada screen pertama. Ya, screen pertama itu screen login-nya. Terus yang kedua ada screen untuk aplikasinya. Nah, ini tinggal kalian masukkan blok-blok. Contoh nih, satu blok ini. Kalau untuk screen 1, ini mudah banget. Kita tinggal masuk ke blok, kita butuh button klik. Terus kita butuh masuk ke open another screen, name. Ya. Terus kita butuh teks. Sini. Teksnya ini adalah nama screen yang mau kita buka. Jadi kalau misalkan kalian di sini namainnya apa namanya, misalkan layar kedua, berarti kalian masukin di bloknya layar kedua. Karena di sini namanya screen 2, berarti di sini kita namakan screen 2. Ya, disesuaikan sama. Karena ketika kita button ini diklik, nanti dia akan masuk ke aplikasinya. Oke, ini udah screen 1 ya. Jadi setiap blok ini ada bloknya, ada setiap screen ada bloknya masing-masing. Ya. Jadi screen 1 ini bloknya. Nah, kalau kita masuk ke screen 2, bloknya baru lagi. Jadi screen 1 kosong, screen 1 ada, screen 2 belum kita masukkan. Nah, di screen 2 nanti kalian tinggal ikutin yang ada di sini nih. Nah, ini cuma kita membutuhkan tombol aja, hanya tombol yang kita edit. Jadi kita masukkan tombol, mana tadi? Nah, di sini. Ketika tombol 1 diklik, ya, atau bisa kita rename di sini biar gampang. Tombol hasil. Ini jangan lupa di rename ya untuk komponen-komponennya. Terus sama label 3, ini kan label 3, kita harus rename, misalkan nilai, biar supaya lebih gampang. Di sini kita rename X2. Di sini kita rename X. Oh, sorry, bukan yang ini kita edit. Yang kita edit tuh harusnya ini. Ini kita rubah dulu. Label 4. Nah, yang harus kita rubah itu adalah text box-nya ya. Ingat text box-nya, karena text box-nya ini yang mau kita coding. Kalau labelnya ini tidak kita coding kan, karena dia hanya sebuah tampilan teks ya. Yang kita coding hanya ini. Jadi text box-nya yang di rename. Ini nilai. Oke.
Terus ini kita rename, ini X2. Jadi biar gampang nanti kita ketika codingnya. Di sini kita rename lagi X3. Oke, jadi gampang ya nilai X2, X3. Jadi ini label nanti biar supaya gampang ketika kita mengcoding. Ini hasil sudah masuk, kita tinggal tambahkan rumus if-nya. Nah, nanti kalian tinggal ikutin ini. Ini perbandingan nih, rumus perbandingan. Rumus perbandingan berarti kita cari ada di logic ya, kita masukin di sini. Terus kita bisa masukin ke label sini. Ke text box nilai ya, text box nilai. Kita cari di sini ada text box nilai teks nih seperti ini. Terus kita bisa masukin teks kosong. Jadi sama dengan 0 ya. Terus selanjutnya then jika set nilai apa dikali teks jadi masukkan nilai. Oke, kita masukin ya itu adanya di sini nih. Set nilai teks. Jadi perhatikan nih. Mana tadi word ya? Masukkan nilai. Jadi pada saat kalian pembuatan ini, jadi perhatikan setiap warna-warnanya. Kalau warnanya seperti ini, ya terus perhatikan di sini ada nama dari komponennya. Jadi kalian perhatikan komponennya X2. Berarti dia masuk ke dalam komponen di X2-nya. Adanya di sini nih. Nah, kayak gini misalkan. Sini kita bisa masukin perkaliannya. Di sini perkaliannya kita pakai math yang ada di sini. Ini bisa kita masukin. Di sini yang dimasukkan adalah nilai teksnya. Ya, nilai teksnya. Berarti yang kita masukkan adalah ini nih. Kita duplikat aja. Dikali duplikat lagi. Oke, jadi hasil ini ya yang kita masukkan yaitu masuk ke nilai teks. Ya, ini kan nilai teksnya nih. Jadi text box-nya di sini adalah nilai. Oke, kita jadi sama dengan 0. Kenapa di sini tulis 0? Karena ini hasilnya belum kita masukin. Nanti kita masukin ketika aplikasinya mulai berjalan. Terus selanjutnya kita duplikat lagi di bawahnya. Ini adalah hasil dari X3-nya. Nah, X3-nya di sini kan kita cuma ada 2 nih. Harusnya kan X3 itu kan pangkat 3 ya, berarti kali 3. Berarti di sini harus kita tambahkan 1 lagi. Caranya kita klik di sini. Nah, ini bisa kita tambahkan 1 lagi number. Jadi kalau misalkan kalian butuh 4, butuh 5, ya terserah. Kalau misalkan kalian mau sampai pangkat 5 atau pangkat 4, ya itu tergantung kalian masing-masing nanti. Di sini kan kita ada 3 pangkat, berarti kita tambahkan di sini. Caranya klik di sini pengaturan, terus kalian tambahkan tinggal tarik. Jadi nanti dia akan nambah di sini. Nah, ini kita duplikat lagi. Kita masukin. Udah. Hasilnya seperti itu. Ya. Nanti silakan kalian jalankan. Seperti biasa, kalau misalkan aplikasinya jalan, kalian videoin. Nanti videonya dimasukin ke dalam Google Classroom. Jadi kalau misalkan kalian tidak bisa menjalankan aplikasinya, berarti kalian seperti kemarin pakai Notepad di screenshot satu-satu. Ya. Jadi ini bloknya. Terus berarti ada 4 screenshot yang harus kalian screenshot ya. Pertama screen 1, terus kalian kasih nama, screenshot, terus blok, kasih nama, screenshot, screen 2, kasih nama, screenshot, terus desainnya juga sama. Jadi ada 4 yang harus kalian kumpulkan, 4 lembar JPEG ya. Terus nanti kalau misalkan kalian bisa menjalankan aplikasinya, itu buat nilai tambahan.
Boleh kalian pakai handphone, nanti silakan record screen, terus nanti masukin Google Classroom-nya juga. Gitu ya. Nih hasilnya ketika Bapak jalankan. Kalau kalian punya aplikasi, ini memang agak berat nih. Ini BlueStack namanya nih. Kalau misalkan kalian punya, ini bisa kalian jalankan langsung di BlueStack. Jadi nggak perlu lebih lama. Kalau misalkan kita pakai handphone kan lama tuh. Kita harus masuk ke build dulu di sini, terus provide QR code APK, terus baru nanti kita download dari handphone. Kalau dari sini kita langsung save APK tuh komputer aja, dimasukin dalam komputer aplikasinya. Terus nanti kita langsung jalanin di sini. Jadi langsung diinstal, ketika kita install, kita buka, dia langsung ada aplikasinya. Nanti ini kayak gini. Nah, nanti kalau sudah disimpan, kalau misalkan kalian pakai BlueStack ini, kalian tinggal jalankan ini nih. Ketika sudah disimpan, nanti ada tampilannya seperti ini nih. Ketika kalian jalankan, diinstal, nanti biarin tunggu. Nanti dia sudah langsung tampil di sini. BlueStack ini emulator untuk menjalankan aplikasi Android di laptop. Dimasuk ke sini. Nah, nih. Aplikasinya udah jadi. Nah, dimasukkan nama. Masukkan nama, terus oke. Nah, nih hasilnya seperti ini. Misalkan kita masukkan 2. Kita klik hasil. Nanti hasilnya di sini. 2 kali 2 kan 4. 4 kali 2, 8. Jadi perpangkatan. Seperti itu. Gitu ya. Gimana? Sampai sini mau ditanyakan nggak? Pak, saya mau tanya. Kalau saya kan bukan pengguna Android ya Pak, jadi kalau pakai BlueStacks di laptop saya juga langsung nge-hang Pak, saya juga udah pernah coba. Oh gitu. Nggak ada Pak di rumah yang pakai Android soalnya kecuali mama sih. Nah itu juga udah penuh handphonenya. Kalau pakai Coplier ini nih, pakainya Benar-benar nggak bisa download apa-apa lagi Pak di laptop saya. oh udah nggak bisa download apa-apa lagi. Ya udah berarti kalian kalau bisa kumpulkan ininya aja, apa namanya hasil screenshotnya aja nggak apa-apa. Itu hanya buat nilai tambahan aja. Oke. Kasih Pak. Gitu ya. Gimana? Ada yang mau tanya lagi nggak? Pak. Apa masih ada yang kurang paham tentang App Meet Inventor ini? Yang sudah isi ini ya? Ada yang mau lihat ya? Pak, tadi yang biodata ada di tanggal berapa ya, Pak? Itu ada di paling bawah. Kamu scroll aja di paling bawah. Nih, di kelas kalian tuh ada banyak yang belum. Kalian kan ada 17. 17 ya? Nah ini. Tuh baru berapa yang isi. Jadi tolong diisi ya yang belum. Bapak tunggu minggu ini. Jadi minggu depan kita bisa realisin LMS. Ini waktunya masih tinggal dikit lagi nih. Oke. Jadi seperti itu ya nanti tugasnya ya. Nah untuk nanti learning management systemnya kita pakai ini nih. learningdiawan.co.id. Jadi nanti kita pakai ini. Kita masuk login. Jadi kalian nanti sudah memegang akun masing-masing. Misalkan ini akun siswa ya. Bapak, Bapak share screen yang baru ya? Oh belum ya? Oke. Iya, belum ke-share, Pak. Jadi tampilan learning management systemnya seperti ini nih. Gini ya. Terus kalian klik masuk, nanti kalian akan dapat akun dari Bapak, nanti akan Bapak kasih. Nanti kalian tinggal masukin akunnya. Misalkan akun siswa nanti seperti ini nih tampilannya. Sepertinya lupa lagi. Atau kita pakai akun
Honey Login-nya nanti tampilannya seperti ini nih untuk LMS-nya. Jadi ketika nanti kan di sini ada kelas-kelas kalian nih. Biasanya kalau kalian itu hanya satu karena kan kalian cuma ada kelas Bapak doang, untuk TK doang, untuk kelas lainnya nggak ada. Jadi nanti di tampilan sini itu hanya ada satu kartu mata pelajaran. Jadi ketika kalian ingin melihat mata pelajaran Bapak, kalian tinggal klik. Misalkan mapel contoh nih. Masukin ke sini. Nah, nanti di sini ada topik-topik, misalkan pertemuan pertama, ini pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan seterusnya. Hampir sama sih seperti Google Classroom, cuma ini harusnya lebih mudah. Dan kalian sudah punya akunnya masing-masing nanti. Jadi Bapak juga gampang untuk masukin nilai kalian untuk diupload ke raport. Gitu ya. Ini contoh LMS-nya, nanti kita mau pakai ini. Gitu. Gimana? Untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, bisa semua ya berarti ya. Jadi tugasnya bikin screen semenarik mungkin, ya buat yang menarik mungkin. Kan karena untuk blognya kan, mungkin nanti minggu depan akan ada tugas kalian mencari misalkan aplikasi pembuatan penghitungan misalkan luas persegi, seperti itu. Terus kalian tinggal cari, masukin blok-bloknya. Ya, di sini tinggal kalian edit blok-bloknya yang ini. Kok ini sih? Nah, di sini nih, nanti kalian tinggal rubah ya. Misalkan masukkan luas, masukkan panjang, terus apa lagi. Nah, itu untuk mencari apa. Nanti kalian bisa cari hasilnya di situ. Nah, nanti untuk minggu depan tugasnya. Jadi makanya minggu ini kalian silakan pahami dari blok ininya dulu. Nanti minggu depan Bapak akan kasih tugas gimana caranya kalian bikin misalkan mencari luas persegi atau mencari luas lingkaran seperti itu. Gitu ya. Sudah jelas semua? Pak, ya. Kemarin kan saya pengen nyoba yang pakai Meet App Inventor itu kan. Tapi kok saya disuruh download ya, Pak? Harusnya enggak. Kamu pakai apa? Link yang Bapak kasih. Pas masuk ini langsung di-download. Harusnya langsung klik create aplikasi ini nih. Kan linknya masih ke sini nih, app Meet Inventor, Meet Edu. Terus kalian tinggal create apps. Nanti dia langsung masuk ke sini nih. Oke. Gitu ya. Nanti akan Bapak kasih link Pak. di sini, di modulnya nanti ada linknya nih. Nih. Oke. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana? Jelas semua? Oke. Mungkin kalian juga bosen ya, kita selalu tatap muka seperti ini di Zoom. Harusnya sudah mulai masuk, tapi jangan bosen-bosen. Karena ini nanti mungkin kepake juga ketika kalian kuliah, entah kalian masuk kuliah mana ya. Ini kan app Inventor ini kan bisa kalian buat kembangin kemana aja. Entah kalian masuk ke dunia dokter kan, terus kalian bikin aplikasi misalkan tentang gimana cara memelihara kesehatan tubuh ya, terus penyakit-penyakit kayak gitu-gitu. Ini macam-macam nanti bisa kalian manfaatkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas semua ya? Oke, kalau jelas dinyalain dulu kameranya semua, kita foto dulu. Sudah? Oke, kalau sudah kita foto dulu. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semua sudah bergabung ke Zoom. Nanti jangan lupa langsung kerjakan tugasnya. Bapak tunggu sampai malam seperti biasa ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.